agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah, atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu. Saudara-saudara, bagaimanapun dengan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar kita, di mana saya berpegang teguh kepada rancang bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa, saya percaya Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang operasional, adalah rancang bangun yang bisa kita gunakan sekarang. Saya perhatikan negara-negara yang sedang maju luar biasa, mereka semua punya pasal-pasal pengaman yang saya katakan. Pasal 33, pasal 34 ini pasal-pasal pengaman. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita yang sangat ringkas, tapi sangat menjawab masalah. Memang ada orang-orang pintar yang punya gelar-gelar tinggi. Saya yakin sebagian dari mereka memandang pendiri-pendiri bangsa kita sudah tidak relevan. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, itu semua tidak relevan. Padahal mereka mengalami penjajahan, mereka mengerti imperialisme yang mungkin anak-anak sekarang tidak paham. Dulu kita ini pribumi dipandang lebih rendah dari hewan. Ini nyata. Mereka punya papan-papan, punya prasasti di mana-mana. Verboden for Honden and Inlander. Jadi Honden dulu. Ya, saudara-saudara.
pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi kita disamakan dengan anjing. Dan tidak hanya di kita. Di India begitu. Nah itu. Dan bedanya di India dipertahankan sebagai bahan pelajaran untuk anak-anak muda. Dogs, no dogs or Indians. Jadi di Tiongkok sama juga. Dogs and Indians are not allowed. Di Shanghai juga begitu. No dogs or Chinese. Kita dianggap lebih rendah. Saudara-saudara, mereka mengalami imperialisme, mereka mengalami penjajahan. Karena itu mereka menyusun. Saya, maaf Mas Arya Bima, saya ini bukan anggota PDIP. Tapi saya pernah baca tulisan-tulisan Bung Karno. Tidak kalah sama orang PDIP. Jangan-jangan orang PDIP nggak pernah baca. Saya baca Indonesia menggugat. Bahkan Indonesia menggugat pidatonya saya bingkai. Ada di rumah saya di Hambalang. Benar atau tidak? Siapa? Sekpri saya. Benar? Pidatonya Bung Karno itu membuat saya bingkai. Dan dalam pidato itu beliau sebut kekayaan kita diambil ratusan tahun. Dan beliau sebut komoditas. Dia sebut karetnya berapa, teh berapa, kopi berapa, timah berapa. Ada. Mas Arya pernah baca kan Indonesia menggugat? Pernah? Nanti saya uji loh isinya. Jadi saudara-saudara, ya, ini masalahnya adalah bahwa kita ini sering tidak nganggap pendahulu. Jadi saya merasa bahwa pasal-pasal penting di Undang-Undang Dasar kita abaikan. Ini yang membuat kita sulit sekarang. Tapi tidak ada masalah. Pemimpin justru tidak takut dengan kesulitan. Pemimpin menghadapi kesulitan dan pemimpin akan mengatasi kesulitan itu. Saya terkesan ketua kalian, ketua Apkasi, saudara Bursa, melaporkan dalam kabupaten beliau, tahun ini beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah untuk kabupaten. Luar biasa ini. Efisiensi. Dikurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja, ya. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya itu. Iya kan? Saudara-saudara, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Hati-hati loh, rakyat kita ini sekarang pintar semua. Rakyat kita punya gadget semua. Yang disebut tadi Menteri Dalam Negeri. Anda paling dekat sama rakyat, Anda harus peka sama rakyat. Sosialisasi. Dengarkan rakyat. Sekarang ada istilah apa? Istilah keren sekarang. Istilah bahasa Inggris apa? FGD. FGD. Apa itu? Forum, fokus group discussion. Forum atau fokus? Fokus group discussion. Belum 1 tahun saya memerintah, tapi saya terima kasih kepada tim saya, menteri-menteri yang kerja keras. Kita buktikan dengan kita berpegang kepada pasal 33, kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45, kita sudah
mencapai titik-titik yang penting. Produksi pangan meningkat luar biasa. Saudara-saudara, terima kasih semua unsur, para gubernur, para bupati. Terima kasih TNI Polri. Luar biasa kerjanya. Di saat musim kering berkepanjangan, di saat perubahan iklim, di saat El Nino dilanjutkan La Nina, kita bisa produksi meningkat secara luar biasa. Cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dan ini terus kita awasi. Terus kita awasi. Karena itu, kalau satu kabupaten, tadi laporan ke saya, berhasil menyelamatkan 462 miliar dan uang itu dipindahkan, dialokasi untuk bikin irigasi, untuk menghadapi musim kering. Beliau bikin irigasi yang akan mengairi 8.000 hektar. Dari potensi di kabupaten beliau 30.000 hektar. Beliau katakan dalam 5 tahun 30.000 hektar itu semuanya akan dapat irigasi yang baru. Boleh juga ya, bupati ini ya. Jadi saudara-saudara, saya percaya bupati-bupati lain seperti itu juga. Jadi efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah ya. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, tapi semuanya untuk daerah. MBG adanya di desa-desa, MBG ada di kecamatan-kecamatan, MBG ada di kabupaten-kabupaten. Dan yang kita turunkan ke daerah-daerah itu 1 tahun ini adalah 171 triliun yang akan masuk ke desa-desa. Tahun depan kita anggarkan 330 triliun. Ya, Menteri Keuangan. 335 triliun. 330 triliun itu masuk ke semua desa.